berkati. Dan hari Minggu ini kita kembali jumpa untuk bersama-sama ibadah sekolah hari Minggu anak-anak AGP ya. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, adik-adik, Kak Lin dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain sudah mengumumkan di grup anak-anak SHM kita ada lomba untuk Paskah. Tetapi tetap saja kita merayakannya walaupun di rumah lombanya, tetapi sukacitanya tetap ada ya adik-adik. Dan nanti setelah kita mengumpulkan yang ikut lomba foto selfie untuk anak kelas A, untuk anak kelas kecil dan anak-anak balita, itu adalah foto selfie yang nuansa Paskah. Kemudian yang keduanya lagi menghias telur Paskah, bukan melukis ya, menghias ya. Kemudian yang ketiga untuk kelas besar baca indah Alkitab. Pengumumannya sudah ada kok ya. Tinggal kakak-kakak yang lain juga mengumpulkan foto atau video adik-adik yang akan dikirim nantinya. Nanti kita seleksi dulu siapa yang terbaik di AGP, di gereja AGP-nya. Kita akan lanjutkan kirim ke KPA, Komisi Pelayanan Anak. Nah, di sana kita juga akan bersaing dengan adik-adik sekolah minggu dari gereja yang lain. Oke, sudah mengerti kan? Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Happy Ya 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 dan girang-girang, kemudian mahkota emas. Oke, mari bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Berikan sukacita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi ketenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Boleh sambil tepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Girang-girang.
berbuka. Silakan Kak Cece. Adik-adik, sebelum kita memulai sholat minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan juga kami akan mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Kiranya cerita tersebut dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi hari ini Kak Brian akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua. Tapi sebelum itu pasti adik-adik bertanya nih, kok Kak Brian ceritanya beda tempat sih dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain? Nah, jadi hari ini Kak Brian itu spesial berceritanya dari rumah. Kak Brian itu mau menunjukkan bahwa walaupun kita cuma di rumah saja, kita beraktivitas cuma di rumah saja, tapi walaupun kita tetap di rumah, kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa memuji nama Tuhan, kita tetap bisa bersekolah minggu. Yuk adik-adik kita buka nas kita untuk cerita firman Tuhan pada hari ini, yaitu terambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah judul perikop percobaan di padang gurun. Buat adik-adik yang kelas kecil bisa mendengarkan Kak Brian membacakan firman Tuhannya. Buat adik-adik yang kelas besar bisa mengikuti Kak Brian, kita baca sama-sama. Percobaan di padang gurun. Ayatnya yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya hafalah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Nah, jadi adik-adik, tadi itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, Kak Brian mau bertanya, siapa yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun? Iya, betul. Jawabannya adalah iblis. Jadi iblis ini adalah yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Seberapa kali iblis mencobai Tuhan Yesus? Ya, benar banget ya. Jawabannya adalah 3 kali. Jadi Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun oleh iblis sebanyak 3 kali. Nah, tadi percobaan yang pertama apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Jadi percobaan yang pertama itu Tuhan Yesus diperintahkan oleh iblis untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab pada ayat keempat pembacaan kita tadi, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah.
Nah, kemudian kita lanjut ke pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua yaitu Tuhan Yesus diperintahkan oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Hubungan itu apa sih Kak Brian? Nah, jadi hubungan itu artinya adalah puncak dari suatu bangunan. Nah, anggap saja deh, hubungan bait Allah itu lebih tinggi daripada gedung gereja Agape. Gereja Agape aja sudah setinggi itu, apalagi hubungan bait Allah ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa membayangkan hubungan bait Allah itu sangat tinggi. Nah, Tuhan Yesus itu diperintahkan oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian seperti itu. Tinggi banget kan adik-adik? Nah, coba kita buka pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, setelah itu Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian pencobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Coba kita buka lagi pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Di situ dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kemudian dari cerita firman Tuhan di atas yang bisa kita semua pelajari, yaitu sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, janganlah kita hanya berfokus pada jasmani kita. Kita makan teratur, kita tidur tepat waktu, kita berolahraga dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan jasmani kita manusia. Namun kata Tuhan Yesus di cerita kita pada hari ini, kita juga harus memperhatikan rohani kita. Apa sih contohnya kebutuhan rohani itu? Nah, jadi contohnya itu kita rajin baca Alkitab, kita rajin ikut ibadah sekolah minggu, kita rajin berdoa. Jadi itu kebutuhan rohani kita. Buat adik-adik, ayo kita seimbangkan kebutuhan rohani dan jasmani kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa kita bisa melawan setiap godaan iblis yang ingin menjerat dan menjatuhkan kita. Maka dari itu kita harus memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus pun menunjukkan dalam cerita firman Tuhan kita pada hari ini bahwa setiap godaan iblis bisa dikalahkan dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Jadi buat adik-adik semua yang rajin ya baca kitabnya. Ayo siapa yang jarang baca kitab, mulai hari ini ayo kita yang rajin baca kitabnya ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, janganlah kita terlena dengan kemegahan dunia ini. Terlena itu apa sih Kak Brian? Nah, jadi terlena itu contohnya seperti pas adik-adik lagi makan, kata mama papahnya adik-adik jangan taruh piringnya di pinggir meja makan. Nah, adik-adik lupa untuk naruhnya enggak ke pinggir, terus kesenggol tangan adik-adik, piringnya jadi pecah deh. Nah, seperti itu ya terlena adik-adik. Jadi adik-adik jangan sampai terlena, jangan sampai lengah ya. Karena semua di dunia ini semewah apapun hanya bersifat sementara. Jadi buat kita semua, ayo jangan goyah,
tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Oke, mungkin itu saja cerita kita pada hari ini adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Brian. Semoga cerita firman Tuhan ini bisa menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan terlebih lagi kita bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah, sekarang tiba lagi bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita ya adik-adik. Persembahannya bisa dikumpulkan ke orang tuanya, nanti adik-adik orang tuanya bisa mengantarkan persembahan syukurnya, persembahan sekolah minggunya ke BPH. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari lagu Persembahan Tuhan Punya. Mari adik-adik di rumah semuanya persiapkan dirinya untuk persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan kita dan mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita ya adik-adik. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, tadi kami telah menyelesaikan ibadah sekolah hari minggu kami. Kiranya apa yang kami dapat dalam sekolah minggu ini bisa berguna bagi pertumbuhan kami, bagi pendalaman iman kami, untuk dapat selalu mengikuti Engkau. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, dan juga berkati semua orang yang kami sayangi. Kami serahkan semua itu di dalam nama-Mu Tuhan, dan juga kami alaskan doa ini seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kami kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sukacita luar biasa, adik-adik senantiasa tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita walaupun melalui YouTube SHM Agape. Dan jangan lupa like dan subscribe. Iya. Oke, kita akan angkat pujian terakhir kita. Angkat pujian di penghujung ibadahnya adalah lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan Sayang Disayang. Oke, mari kita memuji Tuhan. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya.